ada penghalangnya lagi ketika kita berbuka. Ya mau ceramah ke atas wakas nih. Tuh ya Allah tuh orang salah coy dikata coy anjing. Lah gua ngajak dakwah, Dik. Iya tadi saya. Kamu nggak dijawab kak? Salah coy emang gua kalau mendakwah di sini tuh emang apa kafir ini anjing. Astagfirullahaladzim. Lanjut lagi dong. Apa ini anjing? Perang dunia. Oke, membahas perang dunia nih ya. Dalam surat Al-Isra ayat berapa ya? Ayat 4 sampai ayat 7 kalau nggak salah ya. Allah telah menjanjikan 3 janji. Gufron. Ini bener coy sebenarnya. Ada 3 janji yang Allah telah sampaikan. Dan 2 janji tersebut sudah ditepati. Ini paham ini 2 janji sudah ditepati ini. Janji pertama nih. Pertama nih. Kaum Bani Israel, yang mana zaman sekarang Israel, itu akan dihancurkan. Sudah terjadi oleh Umar bin Khattab. Lalu janji kedua Allah akan mengembalikan kejayaan kepada kaum Bani Israel. Pada saat ini jaya. Janji kedua Allah sudah ditepati. Dan janji ketiga apa? Akan ada kaum yang akan mengalahkan Bani Israel. Nah, itu dia. Astagfirullahaladzim. Maka sesungguhnya untuk jalan ini kita harus tenang gitu. Ya gitu. Ada bobotnya, Gufron apa? Isi nama doang ini. Asal dari nama aja. Ya itu. Sahabat seimanku. Ya sahabat seiman dan saya perbudakan majelis apa ini? Majelis ilmu ya? Samsek. Kenapa Prabowo masuk Pondok Ustaz? Oke, Masya Allah pertanyaan yang sungguh bagus ya dari Luar biasa. Kenapa Prabowo masuk buat office? Sebenarnya ini adalah akal-akalan dari Prabowo. Kenapa? Karena Prabowo ingin meniatkan untuk masuk ke deretan pasukan-pasukan, Pak. Di sini Palestina bilang, Masya Allah Prabowo. Dengan langkah Anda masuk ke board office, kemampuan tentara Indonesia untuk masuk ke Palestina akan lebih mudah. Bener toh? Bener. Indah mah. Kenapa apa itu? Agak ngaco aja, Pak. Ngaco. Iya, ini nama. Barang siapa? Gufron. Barang siapa yang meyakini sesuatu maka dia akan meyakini sesuatu. Masya Allah. Hadis riwayat siapa? Andika. Kevin siapa? Nih, kalau antum mau tahu asal usul tarawih gimana sampai saat ini? Pada zaman dahulu tarawih bukan tarawih saudara-saudara seiman dan sejawatku. Tarawih, ini bener loh ini. Tarawih itu baru muncul pada zaman Umar bin Khattab. Ini sekali lagi diterangkan sahabat-sahabatku. Betulan ya. Jadi Luar biasa. Kata tarawih sendiri itu berarti beristirahat sejenak. Jadi sesungguhnya pada zaman dahulu Nabi Muhammad SAW itu sholat sendirian malam-malam di masjid. Sahabat-sahabat pada kebingungan. Ini kenapa Nabi sholat ini? Hari pertama ngikut sama Nabi. Namun hari keduanya dan selanjutnya Nabi Muhammad sholat sendiri di rumah. Lalu Nabi Muhammad ditanya oleh sahabatnya, kenapa engkau sholat sendiri malam di rumah, sedangkan sebelumnya engkau di masjid? Karena Nabi Muhammad tidak ingin mewajibkan sholat malam itu pada bulan Ramadan. Karena ya karena Nabi Muhammad gak mau kita dibebani ketika bulan Ramadan diwajibkan untuk sholat malam. Jawaban waktu itu Nabi Muhammad sholat itu lu dosa lu nggak sholat. Makanya sejak saat itu segala apapun yang dikerjakan Nabi Muhammad di rumah itu dinamakan sunnah. Ya. Namun karena hal tersebut akhirnya sahabat-sahabat tetap sholat di masjid. Tapi pada zaman dulu itu sholatnya dewek-dewekan. Akhirnya Umar bin Khattab melihat hal itu, wah ada terjadinya ketidakselarasan loh. Akhirnya makanya pada zaman itu dijadikanlah satu saf bersamaan dengan semua umat di situ. Jadi kita asal-usulnya kenapa salat tarawih bisa sampai sekarang seperti itu. Ini bentar ya mungkin ilmunya masih kurang dalam, mungkin bisa lebih cari lagi, tapi
asal usulnya seperti itu. Tapi zaman dahulu itu sholatnya tuh nggak cepet-cepet kayak zaman sekarang. Bacaannya itu panjang dan merdu. Zaman sekarang mah ya Allah apa? 120.000. Gitu. Amin. Ya itu. Padahal sebenarnya hakikatnya tarawih artinya adalah beristirahat sejenak. Jadi zaman dulu tuh sholat baca, habis itu istirahat dulu sejenak, habis itu lanjut lagi, habis itu istirahat sejenak. Makanya namanya tarawih. Tapi karena tarawih itu baru muncul pada saat zaman Umar bin Khattab. Bayangkan saudara, pada zaman Nabi Muhammad sudah ada masa kalimat Ali bin Abi Thalib atau Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Padahal pada saat itu belum jadi khalifah, gimana itu? Maka di sini jadi pertanyaan adalah apa niat Nabi pada saat itu ketika sholat? Coba tanya. Gua nggak tahu. Walau bisa itu biar Allah yang menjawab. Saudara seiman, makanya saat ini ayo hendaklah kita sholat tarawih. Traweh. Lah kata lu udah bolong. Yang bolong mah 2. Kata lu mau dibikin Tiga, kata dia. udah mau 11 kok. Ya bolong 3 enggak ngaruh. Iya kan. Gua juga ngikut aja. Ya Ustaz. Bolong. Ya, ini dakwahnya dilanjut nanti. Ustaz kehalang guru. Satu terawih itu berapa gigawatt ya? 1.020. Ya silakan dicek-cek itu menurut ilmiah itu. Alhamdulillah. Emang udah mulai? Udah. Ah, tuh kan imam gua udah manggil tuh. Udah.